Di tahun 2021, saat mengebor sekitar 3,35 meter di bawah permafrost di timur Laut Siberia, peneliti menemukan makhluk hidup beku berusia 24.000 tahun. Lalu, menghidupkannya sebelum mengkloningnya, atau lebih tepatnya, dia mengkloning dirinya sendiri. Ini mungkin terdengar seperti awal dari cerita horor yang seram, tapi tenang, justru sebaliknya kok. Yang ditemukan para ilmuwan adalah organisme beku mikroskopis yang bisa secara mendasar mengubah cara pandang kita tentang evolusi dan kelangsungan hidup. Makhluk kecil yang ditemukan itu disebut Rotifera bdelloid. Hewan mikroskopis dengan mulut kecil seperti roda, buat bergerak dan makan. Mereka pertama kali ditemukan pada tahun 1696 dan cukup umum di lingkungan air tawar di seluruh dunia dengan beberapa spesies air asin. Mereka mungkin kelihatan biasa saja, tapi para ilmuwan sudah mempelajarinya sejak mikroskop awal memungkinkan untuk bisa melihat mereka. Karena meskipun ukurannya cuma beberapa puluh mikron, mereka ternyata sangat kompleks, punya otak, usus, otot, dan sistem reproduksi. Mungkin di balik kompleksitas itu ada rahasia buat bisa tahan banting, bahkan buat kita manusia. Mari kita kupas tuntas. Makhluk-makhluk ini namanya ekstremofil. Itu artinya mereka bisa bertahan hidup meskipun benar-benar kering tanpa air di titik manapun dalam siklus hidupnya, lalu tidak aktif sampai terhidrasi lagi. Tapi bukan itu saja, mereka juga bisa bertahan di kondisi paling ekstrim di bumi, atau di luar angkasa, atau bahkan terjebak di permafrost Siberia selama puluhan ribu tahun. Ini mungkin terjadi karena mereka bisa masuk ke kondisi kriptobiosis, di mana organisme menghentikan sementara metabolismenya dan jadi hampir tak aktif. Kedengarannya ilmiah banget, tapi sebenarnya beberapa produk sehari-hari yang kita makan itu disimpan di kulkas berkat fenomena ini. Contohnya ragi. Sel-sel ragi hidup itu dikelilingi oleh lapisan pelindung dari sel-sel mati dan beberapa nutrisi. Ragi bisa disimpan di suhu ruangan, tapi jika kriptobiosis ikut berperan dalam bentuk kulkas atau freezer, ragi bakal awet jauh lebih lama. Saat kriptobiosis, Rotifera mengumpulkan senyawa pelindung seperti protein chaperone yang membantu mereka memperbaiki diri dan pulih setelah kondisi kondusif lagi. Protein chaperone itu kayak pengawal pribadi mini. Tugasnya jaga protein lain di dalam sel agar tak rusak di bawah tekanan. Pas tubuh lagi stres entah karena panas, dingin, racun, dehidrasi, atau cuma proses penuaan biasa, protein di dalam sel kita bisa mulai salah melipat. Protein harus dilipat jadi bentuk yang sangat spesifik agar bisa berfungsi. Dan kalau struktur itu rusak, mereka jadi tak berguna, atau lebih parahnya malah berbahaya. Protein yang salah lipat bisa menumpuk dan mengganggu fungsi sel normal. Kadang-kadang mereka menggumpal dan meracuni sel. Kerusakan semacam ini bahkan dikaitkan dengan penyakit serius. Jadi jika Rotifera telah mengembangkan protein kuat yang mencegah sel jadi kacau walau di kondisi ekstrim, bisakah kita menggunakannya untuk melindungi sel manusia dari penyakit dan penuaan? Lewat analisis usia es tempat mereka ditemukan, para ilmuwan menemukan bahwa Rotifera beku ini setidaknya berusia 24.000 tahun. Jauh banget bedanya dengan penelitian sebelumnya yang bilang mereka bisa bertahan hidup dalam keadaan beku sekitar 10 tahun. Nah, ini baru namanya pecah rekor. Periode sejarah bumi ini dikenal sebagai Pleistosen akhir, suatu masa yang didominasi oleh zaman es. Artinya, makhluk invertebrata ini lagi tidur pas Manny dan Sid sedang berpetualang sambil menjelajahi daerah bersalju, bersama dengan kucing bergigi pedang dan kungkang tanah raksasa. Fakta seru, meskipun film animasi seperti Ice Age menggambarkan mamut berbulu sebagai raksasa besar, hasilnya ukuran dan berat mereka sama saja dengan gajah Afrika rata-rata saat ini. Alam dan evolusi bisa sangat kejam, tapi anehnya tak terduga. Binatang buas besar dan menakutkan dari zaman es tak bisa bertahan, tapi sesuatu yang kecil dan aneh, seperti bdelloid, justru bisa. Tapi soal makhluk yang sudah mencair ini, setelah tanah mencair, makhluk itu tak cuma mulai gerak lagi, dia juga mulai bereproduksi.
Ini berkat kemampuan yang namanya parthenogenesis, yaitu cara berkembang biak di mana embrio berkembang dari telur yang tidak dibuahi. Jadi mereka bisa bereproduksi secara mandiri. Ini benar-benar kayak cloning, tapi secara alami. Banyak organisme kayak serangga tertentu, reptil, dan bahkan beberapa burung bisa melakukan parthenogenesis setidaknya di kondisi tertentu. Contohnya pada lebah madu, jantan berkembang dari telur yang tidak dibuahi. Melalui parthenogenesis, mereka jadi salinan genetik dari induknya. Tapi parthenogenesis sering dipandang sebagai kerugian evolusi karena membatasi keragaman genetik. Artinya kebanyakan spesies yang berkembang biak dengan cara ini lama-lama bakal punah. Tapi Rotifera bdelloid telah berdiversifikasi jadi lebih dari 450 spesies berbeda selama jutaan tahun. Ini langka banget. Ilmuwan percaya bahwa mereka bisa bertahan karena beberapa adaptasi evolusi. Mereka bisa menghentikan metabolisme lewat kriptobiosis, memperbaiki DNA dengan protein khusus, dan bahkan bisa meminjam gen berguna dari organisme lain lewat proses yang disebut transfer gen horizontal. Tidak seperti hewan lain yang hanya mengandalkan DNA warisan. Organisme ini dapat mencuri materi genetik dari bakteri, jamur, dan bahkan tumbuhan. Beberapa penelitian menunjukkan kalau sampai 10% dari genom aktif mereka berasal dari DNA asing. Kemampuan ini menjelaskan ketahanan luar biasa mereka, karena mereka dapat menggunakan gen asing tersebut untuk meningkatkan ketahanan terhadap stres, racun, dan radiasi. Intinya memperbaiki dan meningkatkan DNA mereka secara real time. Ini nggak seperti The Mind Flayer dari Stranger Things, di mana makhluknya menyerap organisme lain buat jadi lebih kuat. Ini lebih mirip mata-mata yang mencuri cetak biru dari lab saingan untuk mempelajari rahasianya. Kalau ada sel yang pecah, misalnya bakteri mati di dekatnya, bdelloid bakal mengambil fragmen DNA yang lepas dan mengintegrasikannya ke genom mereka sendiri. Menariknya, rentang hidup Rotifera bdelloid itu normalnya cuma 2 minggu loh. Sampel tanah yang ada Rotifera ini juga mengandung nematoda atau cacing gelang, sekelompok penyintas kecil lain yang terkenal bisa tahan hidup puluhan ribu tahun di dalam es. Ini nggak cuma terbatas di hewan mikroskopis. Para peneliti telah berhasil menumbuhkan kembali lumut Antartika dan tanaman Campion utuh dari biji dan sampel yang dibekukan selama ratusan bahkan ribuan tahun. Di tahun 2016, tim ilmuwan Jepang menghidupkan kembali tardigrada atau beruang air setelah 30 tahun di dalam kriptobiosis. Tardigrada itu lebih keren lagi karena mereka bisa bertahan di kondisi tidur hingga 30 tahun tanpa makan atau minum. Mereka kuat nahan perubahan suhu dari titik beku sampai 149 derajat Celcius. Makhluk ini juga sanggup nahan tekanan laut dalam yang gila, vakum, mikrogravitasi, dan radiasi intens dari luar angkasa. Ingat waktu kami bilang makhluk-makhluk ini bisa bertahan hidup di kondisi terkeras di bumi dan di luar angkasa? Itu nggak lebay. Dan sekarang kamu tahu alasannya. Karena itulah NASA dan para mitranya mengirim beruang air dan Rotifera bdelloid ke orbit. Mereka bahkan pernah berada di ISS, membantu ilmuwan memahami gimana makhluk ini menangani mikrogravitasi, radiasi, dan stres. Nggak cuma itu, di tahun 2007, Badan Antariksa Eropa mengirim sekumpulan tardigrada ke orbit bumi rendah, dan mereka terpapar langsung, tanpa pakaian, tanpa pelindung, melayang di ruang hampa. Mereka dihantam radiasi kosmik sinar UV 1000 kali lebih kuat dari yang sampai ke bumi, dan suhu mendekati nol mutlak. Dan ketika kembali, kebanyakan dari mereka bangun dan bereproduksi meskipun terpapar kondisi yang sangat keras. Ini nyambung ke teori lama yang disebut panspermia, gagasan bahwa kehidupan itu bukan dari bumi tapi tiba di sini, nyangkut di debu antariksa atau terperangkap di meteorit. Dulu mungkin ini terdengar kayak teori pinggiran, tapi kalau organisme bisa menepis radiasi kosmik, jadinya nggak kedengaran mengada-ada kan? Gimana dengan manusia? Apa ini artinya kita sudah sepenuhnya paham cara kerja hibernasi dan tinggal sedikit lagi bisa bikin manusia kayak gitu? Maaf ya, tapi ini masih terasa lebih kayak fiksi ilmiah.
Tapi meneliti rotifera, beruang air, dan makhluk sejenisnya bisa mengarah pada terobosan besar di bidang lain. Ketahanan mereka mungkin adalah sebuah cetak biru untuk obat-obatan. Tujuannya adalah mengubah makna penuaan, bahkan menghentikan sementara hidup atau memperpanjangnya. Kita sedang bicara inovasi nyata dan praktis, mulai dari pengawetan organ manusia untuk transplantasi sampai obat anti penuaan seluler. Bahkan mungkin hibernasi kriogenik yang cukup lama untuk memungkinkan perjalanan antar bintang. Katanya sih, semua yang hilang tak akan lekang. Mungkin ada benernya juga. Apalagi kalau kita ngomongin kapal-kapal kuno yang menjadi saksi bisu sepanjang sejarah. Dari kapal pertama di daftar ini aja udah kelihatan menarik kan? Inilah bangkai kapal Antikythera yang pernah menjadi kapal dagang Yunani di abad pertama sebelum Masehi. Lokasinya ada di timur pulau Antikythera, Yunani, tepatnya di titik pertemuan Laut Aegea dan Laut Mediterania. Bangkai kapal ini baru ditemukan pada tahun 1900, 2000 tahun setelah pelayaran terakhirnya oleh para penyelam. Kala itu, mereka sedang dalam perjalanan menuju Tunisia, tapi terpaksa berhenti di pulau terdekat untuk menghindari badai. Karena nggak bisa kemana-mana, mereka berburu spons sambil nunggu badai reda. Salah satu penyelam ngelihat bangkai kapal Antikythera di kedalaman 40-an meter. Dia yang awalnya mau nyari spons, malah dapat temuan arkeologi yang jauh lebih berharga. Kapten tim penyelam itu ngasih tahu temuannya ke otoritas Yunani dan mereka langsung menerjunkan 2 kapal ke lokasi. Operasi pengangkatan bangkai kapal Antikythera berjalan lancar. Kemudian temuannya disimpan di Museum Arkeologi Nasional Yunani di Athena. Temuan ini terdiri dari 3 kuda marmer dalam skala penuh, perhiasan, koin, dan ratusan karya seni. Termasuk juga patung Colossus Hercules setinggi 2,1 meter. Tapi yang paling menarik perhatian adalah Antikythera FEB, alias patung perunggu seorang pemuda. Patung ini ternyata nggak mengikuti model patung terkenal dan nggak ada tiruannya. Tangannya memegang benda berbentuk bola. Para pakar berspekulasi soal sosok di balik patung ini dengan berbagai teori, tapi mereka masih teguh dengan pendapatnya masing-masing. Lebih dari 70 tahun kemudian, Jacques Cousteau dan timnya juga datang ke lokasi. Di situ, mereka nemu ratusan artefak lain dan jasad 4 orang. Mereka juga nemu 1 set gerigi kompleks saling terkunci yang bisa dipakai untuk memprediksi gerakan matahari, bulan, dan sejumlah planet. Mekanisme ini bisa memprediksi terjadinya gerhana bulan dan matahari beberapa tahun sebelum waktu persisnya. Jadi, mekanisme Antikythera mirip banget kayak kalender komputer versi jadul yang dipakai untuk membuat acara penting. Misalnya, aktivitas pertanian, ritual keagamaan, dan olimpiade. Artefak yang ditemukan di bangkai kapal Antikythera menjadi temuan penting dalam arkeologi modern. Mekanisme Antikythera sudah berhasil mengubah persepsi kita tentang batasan teknologi jadul. Alat ini dibuat lebih dari 1000 tahun yang lalu, tapi desainnya canggih banget. Meski sudah terkumpul banyak temuan menakjubkan, para ahli yakin sebagian besar situs bangkai kapal Antikythera belum dieksplor. Apalagi lokasi dan lanskap dasar lautnya menantang. Bangkai kapal ini terlalu dalam bagi para scuba diver, tapi terlalu dangkal kalau dieksplor dengan kapal selam. Menurut survei dasar laut pada tahun 2012, ada bangkai kapal lain yang berjarak 240 meter ke selatan. Area ini punya banyak misteri yang perlu dipecahkan. Tapi apa jadinya kalau pemburu spons tadi nggak datang ke situ? Para saintis nemu bangkai kapal di dasar laut Weddell, Antartika, 107 tahun setelah kapalnya karam. Ternyata itu adalah kapal Endurance milik penjelajah Antartika Sir Ernest Shackleton yang hilang. Penemunya mengatakan ukuran bangkai kapal ini termasuk yang paling besar di antara kapal karam yang nggak ditemukan. Makanya mereka merekam seluruh proses penemuan tersebut. Videonya memperlihatkan sisa-sisa Endurance yang masih dalam kondisi bagus. Meski kapal ini karam di kedalaman 3 km selama lebih dari seabad, kondisinya kayak belum lama terendam air. Menurut cerita, kapal ini hancur oleh terjangan es lalu tenggelam pada tahun 1915.
Jadi, Shackleton dan awaknya harus menjauh dari kapal dengan skoci kecil. Sejak saat itu, kisah mereka berkisar seputar survival. Shackleton berhasil nyelamatin awaknya dan kapal mereka tenggelam. Kisah ini memang heroik ya, tapi kenapa para saintis menganggap Endurance sebagai kapal bersejarah? Jadi, ekspedisi Trans-Antartika Shackleton direncanakan akan menempuh penyeberangan darat pertamanya melewati Antartika. Para awak memang terjebak dalam es, tapi mereka punya misi penting. Proses penemuan bangkai kapal ini juga sangat menantang. Laut Weddell sering diselimuti lapisan es tebal, dan es inilah yang menenggelamkan Endurance. Lokasi persis bangkai kapal ini sulit dijangkau, apalagi diteliti. Para ahli dari tim ekspedisi modern memprediksi momen saat es laut Antartika mencapai batas terendah dengan citra satelit. Mereka tahu cuacanya sedang bersahabat, jadi mereka segera memulai ekspedisi. Dr. John Sears bilang mereka berhasil mencari bangkai kapal tersulit di dunia dengan melawan terjangan es yang terus bergerak, badai salju, dan penurunan suhu sampai minus 18 derajat Celcius. Itu pun masih mereka sebut suhunya bersahabat. Coba deh lihat kayu-kayu ini, kondisinya terbilang masih utuh. Nama kapalnya juga masih kelihatan. Arkeolog kelautan Manson Bound mengatakan Endurance adalah bangkai kapal kayu terbaik yang pernah dia temukan. Tentu ucapannya ini nggak cuma isapan jempol, karena dia telah berkarir di bidangnya selama 50 tahun. Tapi kenapa kayu-kayunya nggak lapuk ya? Ahli biologi laut dalam kutub, Dr. Michelle Taylor, mengatakan kayu itu cuma rusak sedikit karena hewan pemakan kayu nggak ada di kawasan tersebut. Pekerja tambang batu bara di Serbia Timur nemu 3 bangkai kapal yang diperkirakan sudah ada di situ selama 1.300 tahun. Bangkai terbesarnya adalah kapal armada Romawi kuno sepanjang 15 meter dengan dasar rata. Kapal ini diperkirakan bisa mengangkut 30-35 awak. Di lambung kapal terdapat tanda bekas perbaikan yang menandakan kapal ini sudah dipakai lama. Dari tanda ini juga, kita bisa tahu kapal tersebut telah ada selama lebih dari 1.000 tahun. Tapi, 2 kapal kecil lainnya lebih cocok disebut sebagai perahu yang dipakai oleh orang Slavia saat menyerang perbatasan Romawi. Kedua perahu ini ditemukan di bawah lumpur dan tanah liat di dasar Sungai Purba. Jadi, di zaman dulu, ada suatu pangkalan Romawi bernama kota Fibinasium. Dan Fibinasium ini adalah ibu kota provinsi dengan penduduk 40 ribuan orang di abad keempat Masehi. Areanya lebih luas dari Pompei. Tambang batu bara Kostolak adalah hidden gem-nya. Para arkeolog telah membuktikan adanya aktivitas manusia dan hewan kuno di kawasan ini. Pada tahun 2012 lalu, mereka juga nemu tulang belulang 5 mamut berbulu yang telah punah 10.000 tahun lalu. Tim arkeolog Kanada nemu sebuah kapal di perairan Arktik Kanada 150 tahun setelah hilang. Kapal dagang ini bernama HMS Investigator. Ia dibeli pada tahun 1848 untuk nyari kapal penjelajah Sir John Franklin yang hilang dalam ekspedisi jalur barat laut. Lalu pada tahun 1850, HMS Investigator berlayar dari Inggris untuk menjalankan misi penyelamatan ini. Kru ekspedisi yang dipimpin oleh Kapten Robert McClure mengemudi kapal mereka ke laut lepas. Sang kapten sadar saat itu mereka berada di kaki terakhir jalur barat laut melintasi Amerika Utara. Tapi sebelum memasuki Laut Beaufort, kapal seberat 122 ton ini terjebak dalam lapisan es tebal. Para awak kapal akhirnya berdiam di Selat Prince of Wales sepanjang musim dingin. Memasuki musim panas, McClure mencoba berlayar lagi ke ujung jalur, tapi lagi-lagi terhalang oleh es. Jadi, para awak harus meninggalkan kapal. Lalu, McClure membawa mereka memasuki Teluk Mersey. Dan di sana, mereka harus menetap sampai tahun 1853 saat HMS Resolute datang menolong. Kru sebanyak 60 orang itu harus melewati 3 musim dingin di Laut Arktik tanpa tahu nasib mereka. Beberapa saat kemudian, kapal mereka ditemukan dalam posisi tegak di bawah air pada kedalaman 11 meter. Dan kondisinya masih sangat bagus. Air Laut Arktik ternyata bisa menghambat kerusakan geladak luar kapal. Bentuk kapal dan kayunya juga bisa dilihat dengan jelas. Selain itu, arkeolog telah menemukan artefak yang ditinggalkan pelaut di daratan. Mereka membongkar semua muatan sebelum meninggalkan Investigator.
Makam 3 pelaut dan 1 bangkai kapal angkatan laut Inggris juga ditemukan di area ini. Kira-kira temuan apa lagi ya yang bisa mereka singkap? Kita berada di Siberia. Udara di sini sangat dingin. Terpaan angin bikin tubuh semakin menggigil. Putihnya salju menyilaukan pandangan. Tempat ini mirip Antartika karena ibun abadinya. Dan baru-baru ini, sejumlah ilmuwan meneliti salah satu sungainya dengan bantuan alat bor. Mereka mengekstrak beberapa sampel tanah beku dan mereka sempat kaget saat nemu makhluk hidup di dalam es. Selama penelitian di laboratorium, mereka bisa tahu kalau makhluk ini termasuk mikroorganisme multiseluler yang dikenal sebagai Bdelloid rotifer. Bentuk tubuhnya sangat mirip dengan cacing kecil. Menurut para ilmuwan, cacing ini bisa hidup dalam kondisi beku sampai 10 tahun. Tapi umur rotifer yang ditemukan dalam es tadi sekitar 24.000 tahun dan setelah tubuhnya hangat, mikroorganisme ini mulai bereproduksi. Seakan-akan cuma baru tidur selama beberapa jam, bukan ribuan tahun. Berdasarkan penelitian lebih lanjut, organisme ini bisa tetap beku selama ratusan ribu tahun. Rotifer mungkin telah hidup sebelum manusia bisa bikin roda. Dan gak cuma itu, Bdelloid rotifer merupakan hewan yang paling tahan radioaktif di seluruh dunia. Hewan ini masih bisa hidup meski di sekitarnya nggak ada air maupun oksigen. Mereka juga bisa hidup lama di lingkungan tinggi asam tanpa air maupun makanan. Tapi selain Bdelloid rotifer, ada sejumlah organisme yang bisa tetap hidup selama ribuan tahun. Beberapa spesies lumut dan mikroorganisme juga hidup sangat lama. Nematoda, yang juga dikenal sebagai cacing gelang, adalah jenis cacing yang paling adaptif di seluruh dunia. Kamu tahu menara Eiffel ini kan? Kalau tingginya kita gandakan menjadi 10 kali lipat, lalu kita taruh menara ini di bawah tanah, kedalamannya akan menjadi ratusan kilometer. Disitulah para ilmuwan menemukan organisme ini. Padahal di situ nggak ada sinar matahari dan nyaris tanpa udara. Dan karena lokasinya lebih dekat dengan inti bumi, suhunya bisa lebih panas dari padang pasir. Jutaan ton tanah di atasnya menghasilkan tekanan ekstrim, tapi kehidupan di dalamnya masih terus berkembang. Saat kehabisan udara dan makanan, atau saat suhu di dekatnya terlalu tinggi, cacing gelang akan memasuki kondisi statis atau hibernasi penuh. Dalam mode ini, metabolisme cacing akan melambat. Hampir semua proses di dalam tubuhnya akan terhenti. Mereka bisa tidur sangat lama dan cuma bangun kalau kondisi di sekitar lebih bersahabat. Kalau kamu penasaran mau ngelihat hewan ini secara langsung, nggak perlu repot-repot menggali tanah sedalam itu kok. Nematoda bisa ditemukan di seluruh dunia. Hewan ini bisa hidup di mata air panas, gurun, pegunungan, di sela-sela es keras di Antartika, atau di dalam tubuh manusia dan hewan. Selanjutnya, ada organisme kebal tardigrade yang juga dikenal sebagai beruang air. Hewan tak bertulang belakang ini punya 8 kaki mikroskopis dan masih berkerabat dekat dengan arthropoda, tapi tubuhnya nggak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Kita bisa pakai mikroskop konvensional untuk mengamati tardigrade secara detail. Bentuk tubuhnya mirip beruang mini, dan julukan beruang air didapatkan dari cara hidup hewan ini yang memerlukan lapisan air tipis di sekeliling tubuhnya agar tetap terhidrasi. Tardigrade bisa dijumpai di semua jenis lingkungan, mulai dari kedalaman laut sampai bukit pasir. Hewan ini bisa sangat tahan banting berkat struktur tubuhnya. Tardigrade memang kelihatan lembek, tapi tubuhnya tertutup oleh lapisan kutikula kuat. Lapisan ini mirip-mirip kayak kerangka luar belalang sembah, dan banyak serangga lain. Beruang air meluruhkan lapisan lamanya agar tetap tumbuh. Tiap kakinya dilengkapi dengan 4-6 cakar untuk membantunya melekat ke benda lain. Beruang ini juga bisa hidup pada suhu super dingin, bahkan sampai 3 kali lipatnya suhu es Antartika. Hawa panas juga nggak akan membahayakannya karena tardigrade bisa hidup di dalam air mendidih. Radiasi dan tekanan tinggi pun nggak masalah. Tekanan di dalam laut bisa menghancurkan campuran logam yang paling kuat, tapi tardigrade bisa menahan tekanan sampai 6 kali lipatnya. Dan yang paling wow, hewan ini bisa hidup di luar angkasa yang hampa udara. Planet kita punya medan magnet yang bisa melindungi kita dari radiasi matahari. Tardigrade nggak perlu perlindungan seperti ini. Mereka bisa pindah ke orbit dekat bumi, kemudian kembali lagi dalam kondisi fit. Semuanya berkat protein yang melindungi DNA
hanya dari radiasi pengion. Seperti organisme kekal lainnya, beruang air juga bisa memasuki kondisi kriptobiosis dengan memasukkan kepala dan semua kakinya ke dalam tubuh, kemudian tidur. Kalau kondisi di sekitar sangat dingin, kering, dan minim oksigen, hewan ini akan tetap berbentuk tong sampai situasinya membaik. Itulah beberapa mikroba dan organisme kecil yang cuma bisa dilihat dengan mikroskop. Tapi gimana dengan organisme yang lebih besar ya? Nih, kenalan dulu sama Ironclad Beetle alias kumbang berbaju besi. Habitatnya ada di barat daya Amerika Serikat dan Meksiko. Serangga ini memang nggak bisa hidup di lingkungan bersuhu tinggi, tanpa oksigen, maupun terpapar radiasi ekstrim. Tapi kerangka tubuhnya sangat kuat dan cuma bisa ditembus dengan bor atau palu. Kerangka luarnya yang tahan banting terbuat dari kitin. Bahan khusus ini juga terdapat pada kerangka kepiting dan udang. Karena kitinnya sangat kuat, serangga ini akan tetap baik-baik aja meski dilindas mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi. Dalam kondisi bahaya, kumbang ini bisa ngumpetin antena dan kaki kuatnya di dalam celah khusus yang ada di kerangkanya. Hewan lain nggak akan bisa ngerusak kerangkanya, jadi mereka cuma akan pergi untuk nyari mangsa lain. Setelah semuanya aman, kumbang ini akan ngeluarin kakinya dan ngelanjutin hidupnya. Baju besi ini juga berfungsi untuk melindunginya dari dehidrasi karena area Meksiko dan barat daya Amerika Serikat sangat panas. Di dalam rangka luarnya terdapat kandungan air, jadi serangga ini bisa menyerap air dari lingkungannya kemudian mengangkutnya di dalam tubuhnya. Hewan yang satu ini tergolong rentan, tapi mereka bisa bertahan hidup di tempat-tempat yang nggak bisa didiami oleh kebanyakan hewan lain. Kita pindah ke Rumania Tenggara yuk, tepatnya menuju Laut Hitam. Di antara areanya yang terbengkalai terdapat sebuah lubang. Lubang ini sebetulnya adalah lubang tambang bawah tanah. Udara di planet kita biasanya mengandung 20% oksigen, tapi di lokasi tambang ini oksigennya cuma 10%. Kandungan hidrogen sulfida dan karbon dioksidanya juga banyak. Tanpa bantuan tangki oksigen, kita nggak akan bisa bernafas di situ. Kemungkinan air dan udaranya juga beracun. Hampir nggak ada hewan yang bisa bertahan hidup di situ. Tapi 48 spesies organisme hidup telah ditemukan di gua ini, dan 33 diantaranya termasuk spesies yang baru ditemukan. Di situ nggak cuma ada mikroba dan bakteri super kecil, tapi juga ada hewan yang lebih besar. Dinding area tambang ini dihinggapi siput putih, udang transparan, dan banyak lintah yang belum diketahui jenisnya juga berenang-renang di airnya. Di atas tanahnya ada lipan putih berantena panjang dan belalang putih. Semua hewan tersebut telah mendiami area ini selama 5 juta tahun. Mungkin kamu juga bisa ngelihat kalajengking air dan spesies lain yang belum diketahui. Tampilannya berbeda jauh dari kerabatnya yang tinggal di padang pasir panas atau hutan tropis. Semua hewan di sini kelihatan aneh dan tubuhnya berwarna putih atau transparan. Mereka nggak punya mata, tapi punya kaki panjang dan antena yang berfungsi sebagai alat navigasi di tempat gelap. Semakin ke dalam, kadar oksigennya semakin sedikit, tapi jumlah organismenya makin bertambah. Udara di situ dipenuhi metana dan karbon dioksida. Semua penghuni gua ini nggak pernah terpapar sinar matahari karena mereka belum pernah keluar dari kegelapan. Pasti sulit banget kan hidup di lingkungan seperti ini? Apalagi tumbuhannya nggak bisa menghasilkan oksigen. Nah, kamu perlu ngelihat danau kecil ini. Permukaan airnya tertutup oleh busa misterius. Tapi kalau diamati baik-baik, bahan putih ini ternyata hidup. Bentuknya mirip kertas basah lunak yang mudah disobek. Ini adalah miliaran bakteri yang disebut autotrof. Karbon dioksida di dalam gua jauh lebih banyak daripada di luar, dan bakteri ini kemudian menyerapnya seperti tumbuhan. Tapi prosesnya nggak dilakukan dengan fotosintesis yang memerlukan cahaya matahari. Mereka memakai air untuk melakukan kemosintesis. Nah, hasil dari proses ini bisa menjadi makanan bagi bakteri lain. Lalu bakteri lain jadi makanan bagi hewan lain yang lebih besar. Rupanya, di sini telah berlangsung siklus makanan unik yang nggak bisa kita jumpai di tempat lain. Di salah satu taman beres di Kanada, para ilmuwan menggali lapisan es tebal lalu menemukan kerangka aneh bernama naga beku. Kerangka ini telah tertimbun es selama jutaan tahun dan para ahli harus mencurahkan waktunya sampai puluhan tahun untuk meneliti spesies fosil aneh ini. Kemudian, fosil ini teridentifikasi sebagai genus Pterosaurus baru. Pterosaurus merupakan reptil terbang raksasa yang punya rentang sayap sampai 5 meter dan kepalanya 3,5 kali lebih besar dari tubuhnya.
Pterosaurus hidup 76 juta tahun yang lalu bersamaan dengan para dinosaurus. Para ilmuwan mendeskripsikannya sebagai hewan terbang terbesar, tergarang, dan teraneh. Genus baru ini kemudian dinamakan sebagai Cryodragon boreas yang berarti naga beku dari utara. Pada tahun 2013, seorang pendaki gunung sedang hiking di salah satu gunung tertinggi di Eropa Barat, Mont Blanc. Dia melihat kotak logam misterius yang menyembul di permukaan salju, kemudian membukanya. Ternyata kotak itu berisi batu rubi, zamrud, dan safir. Pendaki itu pun segera menyerahkan kotak temuannya ke pihak yang berwenang. Kemungkinan besar kotak itu milik penumpang pesawat dari India yang menabrak Mont Blanc lebih dari 50 tahun yang lalu. Harganya ditaksir mencapai lebih dari 2,8 miliar rupiah dan pihak terkait masih mencari pewaris dari kotak perhiasan kecil itu. Di barat laut Siberia tahun 2007, seorang pengembala rusa kutub sedang bertualang bersama anak-anaknya. Di tengah perjalanan, dia melihat objek misterius di dalam es yang kemudian diketahui sebagai anak mamut beku. Dia pun segera menghubungi museum setempat. Anak mamut itu akhirnya diberi nama Luba dan menjadi mumi mamut paling awet saat ditemukan. Luba telah terkubur di dalam es selama 41.800 tahun saat ia masih berumur 30 sampai 35 hari. Panjang tubuhnya kira-kira sama dengan anak sapi besar. Nah, apa kamu pengen melihat Luba secara langsung? Datang aja ke sejumlah museum di seluruh dunia. Di benua Antartika ada gunung berapi beku Erebus yang tertutup oleh lapisan salju dan es. Gunung berapi ini pertama kali ditemukan saat meletus pada tahun 1841 oleh para penjelajah yang sedang melakukan ekspedisi Arktik. Gunung ini setinggi lebih dari 3.657 meter dan telah aktif selama 1,3 juta tahun terakhir. Di tengah-tengah Erebus, terdapat kawah raksasa yang dipenuhi dengan lava cair. Gunung berapi ini meletus secara berkala, sehingga letusannya ini diklasifikasikan sebagai erupsi berkelanjutan. Meski begitu, gak ada yang perlu dikhawatirkan karena letusannya biasanya relatif kecil. Pada tahun 1991, dua pendaki di pegunungan Alpen Italia dikejutkan dengan penemuan jasad. Mereka langsung mengiranya sebagai mayat pendaki yang belum lama hilang. Duo itu harus bersusah payah turun lagi untuk melaporkan temuan itu. Setelah tulang belulangnya disatukan, jasad itu ternyata berasal dari zaman purba. Menurut estimasi para ilmuwan, manusia es ini sudah berumur lebih dari 5.000 tahun yang kemudian dinamai Otzi. Temuan ini dianggap sebagai hal yang sangat baru bagi para ilmuwan karena kondisi jasad Otzi masih sangat terjaga. Dan setelah meneliti Otzi selama bertahun-tahun, mereka jadi lebih paham soal kemiripan antara kita dan nenek moyang kita. Tubuhnya dipenuhi dengan tato artistik dan menurut hasil penelitian pada isi perutnya, makanan terakhir yang diasup Otzi adalah daging asin kering atau mirip-mirip dengan bacon di zaman now. Saat ini, Otzi memiliki sedikitnya 19 kerabat hidup di Eropa Tengah. Saat sedang meneliti sarang tupai purba di Siberia, para ilmuwan juga menemukan objek menarik lain. Ada biji yang terkubur jauh di bawah tanah dan kemungkinan biji itu telah ditimbun oleh salah satu tupai. Es telah melapisinya selama 32.000 tahun. Rupanya, biji itu berasal dari bunga Silene stenophila yang telah lama punah. Dan uniknya, para ilmuwan bisa mengembalikan struktur jaringannya lalu menumbuhkan bunga itu. Mereka kemudian menanam kembali bunga yang punah itu ke habitat alaminya di seluruh dunia. Pada tahun 1930, sekelompok ilmuwan asal Norwegia sedang mengarungi Samudra Arktik untuk meneliti samudra tersebut beserta gletsernya. Akhirnya mereka sampai di White Island, daratan es berbahaya yang belum pernah dijamah manusia. Menurut perkiraan mereka sih gitu. Lalu mereka terkaget-kaget saat melihat ujung perahu kecil mencuat dari bawah salju. Di dalam perahu itu, mereka menemukan perlengkapan sains dan barang pribadi dalam keadaan beku, termasuk jaket dengan monogram S.E. Andre. Rupanya mereka telah menemukan sisa-sisa dari ekspedisi balon Arktik Andre.
Pada tahun 1897, para penjelajah Swedia di bawah pimpinan Solomon August Andre melintasi kutub utara dengan naik balon hidrogen dan gak ada seorang pun yang tahu pasti nasib mereka. Baru setelah ditemukan sisa-sisa dari ekspedisi ini 33 tahun kemudian, publik semakin tercerahkan. Ternyata balon itu menabrak White Island setelah 2 hari mengudara dari Swedia. Akibatnya, para penjelajah itu harus menyusuri seisi pulau cuma dengan perahu kecil seadanya, tapi nggak berhasil bertahan. Mamut berbulu yang pengawetannya paling baik ditemukan di permafrost Siberia pada tahun 2010. Para peneliti menamakannya Yucca sesuai dengan nama desa kecil di dekat lokasi penemuannya. Yucca telah membeku selama 39.000 tahun dan diperkirakan telah hidup selama 6-8 tahun. Karena kondisi tubuhnya masih sangat baik, Yucca sudah diteliti selama bertahun-tahun untuk menggali informasi baru tentang mamut secara umum. Pada tahun 2019, mereka berhasil mengaktifkan sel yang diambil dari jaringan tubuh Yucca. Mungkin nggak ya kalau suatu hari nanti mamut bisa muncul di bumi lagi? Dari gambar dan video, kita bisa tahu kalau Antartika sangat dingin, tertutup salju, berlandskap datar, dan punya beberapa bukit kecil. Para ilmuwan juga punya anggapan serupa. Saat meneliti pegunungan Gomburtsev di awal tahun 2000-an, mereka kaget setelah tahu kalau bukit kecil berbatu-batu itu ternyata puncak pegunungan raksasa yang dasarnya berada 1,6 km di bawah salju. Dengan teknologi radar, mereka memperkirakan tingginya sekitar 3.000 meter dan membentang hingga 1.200 km. Ukurannya ini hampir sama dengan pegunungan Alpen di Eropa, hanya saja strukturnya tertutup banyak es dan salju. Seorang pengusaha pernah memeriksa sungai di sekitar tambang emas Siberia. Dia malah tertarik dengan lapisan esnya. Rupanya di situ ada anak badak berbulu kecil yang kemudian dinamai Sasa. Badak berbulu telah punah selama 15.000 tahun dan diperkirakan Sasa telah membeku di dalam es selama 39.000 tahun. Temuan ini terbilang unik karena cuma Sasalah badak berbulu utuh yang pernah ditemukan. Saat itu, gletser di sekitar kota Pelo, Italia Utara mulai mencair, kemudian menyebabkan sejumlah artefak dari puluhan tahun hingga berabad-abad lalu juga ikut mengalir keluar. Di situ ada barang-barang pribadi milik para tentara, termasuk buku harian, foto, dan surat cinta. Para ahli sejarah juga telah menemukan kabin utuh di bawah lapisan es, di dalamnya terdapat helm logam keras dan pakaian. Pada tahun 1845, Sir John Franklin tergabung dalam ekspedisi nahas menuju Kutub Utara. Para kru memakai kapal HMS Erebus dan HMS Terror yang cukup ironis. Ekspedisi itu mengalami kecelakaan, lalu kedua kapal lenyap tanpa jejak di perairan beres. Pada tahun 2016, HMS Terror ditemukan oleh sekelompok peneliti. Meskipun telah hilang selama 170 tahun, perairan dingin di situ telah membuat kondisi kapalnya tetap utuh. Mereka mendeskripsikannya sebagai membeku seiring waktu. Piring dan gelas makan malam masih tertata di raknya, tempat tidur dan mejanya juga masih kelihatan rapi, malahan bagasi penumpangnya masih sangat baik. Kapal HMS Erebus juga ditemukan di dekatnya, tapi karena kondisi perairan berubah, bentuknya sudah hancur. Es glasial yang melingkupi jalur pegunungan di Norwegia telah dipakai oleh para Viking dan menyimpan ratusan artefak kuno. Salah satunya yaitu kotak kayu besar yang saling dilas. Para peneliti kemudian membuka kotak itu sambil harap-harap cemas. Mereka meyakini isinya pasti harta karun dari Viking atau artefak yang akan menginfokan soal masyarakat di zaman dulu. Tapi ternyata isinya cuma lilin lebah kuno. Kotak itu nggak sekuno dugaan mereka. Dengan menganalisis lilinnya, mereka bisa tahu kalau kotak itu berasal dari abad ke-17. Era manusia Viking telah berakhir pada abad ke-11. Kemungkinan benda tersebut telah dikirimkan oleh seorang petani dari area pertanian di musim panas menuju pertanian di musim dingin sebagai penerang di malam hari. Musim dingin, tahun 1980. Kita berada di kota kecil bernama Langby. Jane Hilliard, yang berusia 19 tahun, sedang dalam perjalanan pulang setelah bertemu seorang teman.
Dia mengambil jalan pintas dan berbelok ke jalan beku yang licin. Di dalam kegelapan, dia kehilangan kendali mobilnya yang memiliki sistem penggerak roda belakang. Mobilnya tercebur ke parit. Lampu darurat, hujan salju, malam, dan embun beku keras. Jen keluar dari mobilnya. Dia cuma mengenakan mantel musim dingin tipis, sarung tangan, dan sepatu buat koboi. Suhu udara di sekitarnya jauh lebih rendah dibanding freezer. Jen yakin temannya tinggal di dekat situ, jadi dia pergi ke arah sana. Dia mendaki bukit tinggi dan menyadari dirinya salah jalan. Sepertinya dia tersesat. Gadis itu berjalan beberapa kilometer lagi dan melihat rumah temannya yang lain di kejauhan. Kedinginan, dia berjalan ke sana, lalu semuanya menjadi hitam. Jen kehilangan kesadaran. Besok paginya, seorang peternak, Wally Nelson, bangun dengan suasana hati baik. Ini musim liburan. Ada dongeng musim dingin di luar jendelanya. Dia keluar rumah dan melihat tubuh Jan Hilliard tergeletak beberapa meter dari terasnya. Wally mendekati gadis itu, mencoba membangunkannya dan merasa ngeri. Tubuhnya kaku dan dingin layaknya kayu beku. Matanya terbuka dan tidak bergerak. Rambutnya pun membeku. Dia tak terlihat hidup. Tapi Wally melihat dia masih bernapas. Jan berhasil bertahan. Wally ingin memasukkannya ke dalam mobil untuk mengantarnya ke dokter. Tapi tubuh gadis itu tidak bisa ditekuk untuk dimasukkan ke mobil. Dia seperti patung. Wally pun mengambil mobil yang lebih besar dan bergegas ke rumah sakit secepat mungkin. Para dokter merawat Jan, tapi pesimis dia akan selamat. Tangannya begitu keras dan beku, sehingga jarum suntik tak bisa menembusnya. Suhu rendah, mata sayu, dan otot sekeras batu adalah hasil dari mode darurat. Tubuhnya mengarahkan semua darahnya ke organ vital agar tetap berfungsi, sehingga bagian lain dari tubuhnya terlihat begitu tak bernyawa, dan kulit serta ototnya tidak bereaksi pada apapun. Para dokter memutuskan untuk meletakkan bantalan pemanas untuk menghangatkannya. Keluarganya berharap dia bisa sembuh, tapi saat itu yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu. Radang dingin sangat berbahaya karena semua cairan beku itu mulai mengembang. Isi botol kecil dengan air dan masukkan ke freezer selama beberapa jam. Kemudian keluarkan, dan kamu bisa melihat botolnya tampak mengembang atau bahkan retak karena volume cairan yang bertambah. Hal yang sama terjadi dalam tubuh kita. Tubuh kita terdiri dari hampir 70% air. Saat membeku, partikelnya berubah menjadi kristal es dan merobek membran sel. Fragmen es bisa meregang dan menghancurkan jaringan. Ini disebut radang dingin. Selain itu, tubuh kita bisa memperlambat semua proses internalnya dalam kondisi dingin ekstrim untuk menghemat kekuatan dan energi. Jantung berdetak lebih sedikit dan paru-paru berhenti mengonsumsi banyak oksigen. Metabolisme melambat. Itu terjadi pada Jan dan mungkin itulah yang menyelamatkan hidupnya hari itu. Dia terbaring di salju dalam cuaca beku yang parah selama sekitar 6 jam. Tapi kenapa partikel es tidak mulai menghancurkan membran selnya? Bagaimana tubuhnya bertahan dari kerusakan seperti itu dan berhasil selamat? Kembali ke rumah sakit. Dokter senang melihat Jan membaik. Darah hangat menyebar melalui pembuluh beku dan menghidupkan kembali tubuhnya. Anehnya, kristal es tak merusak otot dan kulitnya. Beberapa jam kemudian, gadis itu sadar kembali. Menjelang siang, dia mulai bicara. Jan tidak tahu apa yang terjadi. Dia ingat berjalan ke rumah temannya lalu terbangun di rumah sakit. Yang paling mengkhawatirkan saat itu adalah mobil ayahnya ada di dalam parit. Ternyata gadis itu jatuh dan merangkak ke rumah Wally Nelson. Dia tidak mengingatnya, tapi tampaknya otaknya mengaktifkan naluri bertahan hidup pada malam itu. Sayangnya, dia tidak berhasil merangkak untuk beberapa meter lagi. Jan pingsan di pintu dan terbaring di sana selama 6 jam. Dokter memeriksa gadis itu dan memahami bahwa dia benar-benar sehat. Tak lama, dia dipulangkan dari rumah sakit. Kasus ini bukan cuma satu-satunya. Seorang profesor pengobatan darurat, David Plummer, mengatakan dia telah melihat sekitar 12 kasus serupa selama 10 tahun terakhir saat pasien selamat dari radang dingin parah. Jan kembali ke rumah
dan mendapati dirinya kini terkenal. Orang-orang menulis tentangnya di surat kabar, ingin mewawancarainya dan membuat film dokumenter. Kasusnya menarik perhatian banyak dokter di seluruh dunia, tapi tidak ada yang bisa mengetahui secara pasti bagaimana dia berhasil bertahan. Dalam kasus manusia, pemulihan seperti itu tampak seperti keajaiban. Tapi banyak makhluk di alam mampu menyesuaikan tubuh mereka dengan kondisi ekstrim. Salah satunya adalah katak pohon. Hewan ini hidup terutama di daerah beriklim sedang dan tropis Eurasia. Terkadang mereka harus bertahan dari cuaca dingin. Tubuh mereka menyuntikkan glukosa ke aliran darah saat mereka merasa kedinginan, dan isi sel mereka berubah menjadi sirup. Gula menurunkan titik beku air. Jadi, katak pohon telah beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Air di luar sel mereka bisa membeku. Tubuh mereka bisa menjadi sekeras es batu. Tapi mereka akan hidup dan baik-baik saja. Kemudian, saat cuaca menjadi lebih hangat, mereka pulih sepenuhnya, darah memenuhi tubuh mereka dan menggerakkan semua otot. Tapi salah satu hewan paling menakjubkan yang bisa menahan suhu beku adalah Ghoulish Icefish. Ikan ini transparan dan agak mirip ubur-ubur. Dia berenang di perairan Antartika yang gelap dan dingin. Ghoulish Icefish nyaman di sana karena anti beku dalam darahnya. Lebih tepatnya, itu adalah zat unik yang berfungsi seperti anti beku. Cairan ini mencegah sel, organ, dan seluruh tubuh hewan ini membeku. Tidak ada sel darah merah dalam darah ikan ini yang mengangkut oksigen ke seluruh tubuhnya. Ini adalah satu-satunya vertebrata dengan kekuatan super seperti itu. Ada organisme di planet kita yang menggunakan dingin untuk memperpanjang hidup. Para ilmuwan telah menemukan beberapa di antaranya di es Siberia. Itu adalah makhluk mikroskopis bersel banyak, seperti cacing kecil yang bisa hidup di dalam freezer selama kurang lebih 10 tahun. Tapi cacing dari Siberia berusia sekitar 24.000 tahun. Para ilmuwan membawanya ke laboratorium dan mencairkannya. Cacing-cacing itu hidup kembali dan mulai berkembang biak segera setelah berabad-abad tidur. Tubuh mereka bisa masuk ke kriptobiosis. Ini adalah saat organisme yang sepenuhnya beku mampu memiliki fungsi vital minimal. Analisis menunjukkan cacing ini bisa bertahan dalam mode ini selama puluhan ribu tahun. Dan ada banyak hewan seperti itu di planet kita. Selain itu, makhluk-makhluk ini adalah beberapa spesies yang paling tahan terhadap radiasi di dunia. Bisa dibilang, mereka tahan banting. Kembali ke cerita kita. Mungkin saja tubuh Jan Hilliard mengalami kriptobiosis singkat. Mungkin ada cairan yang tidak membeku di dalam darah gadis itu. Tapi tidak ada yang tahu pasti. Kini, dia punya pekerjaan biasa dan hampir tidak ingat akan hari itu. Penelitian lebih lanjut tentang topik ini bisa membantu para ilmuwan menciptakan obat-obatan khusus yang bisa dipakai dalam suhu beku. Bayangkan saja, kamu bisa dengan aman keluar di musim dingin dengan cuma memakai kaos dan celana pendek. Uap akan keluar dari tubuhmu dan es di bawah kakimu akan mencair. Kamu akan merasa panas di dalam. Semoga saja ya. Tapi secara realistis, produsen mantel musim dingin tentu saja gak bakal membiarkannya.